أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrian, mahasiswa IAIN Kerinci, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam. Fokus kajian pendidikan karakter dengan nomor induk mahasiswa 2110-25009. Kelas PAI 1C. Kali ini saya akan membahas mengenai karakter toleransi sebagai tugas mata kuliah pengembangan konsep dan teori pendidikan karakter yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Usman Yahya SAG MAG dan Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI. Baiklah, kita akan mulai dari pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata tolerance, yang artinya berlapang dada. Sementara itu, dalam bahasa Arab, toleransi berasal dari kata tasamuh, yang berarti saling memudahkan, lapang dada, dan memberi kelonggaran. Secara terminologis, terdapat pandangan para ahli mengenai pengertian dari toleransi. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa toleransi atau tasamuh merupakan bagian dari akhlak yang lahir dari kesabaran dan memaafkan. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa perbedaan agama, suku, dan pandangan adalah bagian dari sunnatullah. Dalam bukunya Al-Siyasyah Al-Syar'iyah, ia menyebutkan pentingnya berlaku adil dan tidak memaksakan keyakinan. Selanjutnya, Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa toleransi berarti menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik antar umat beragama, serta menolak sikap fanatisme buta atau ta'assub. Kemudian John Locke, seorang filsuf dari Barat, di dalam bukunya A Letter Concerning Toleration, ia menekankan bahwa toleransi adalah pengakuan atas kebebasan beragama dan keyakinan, karena iman tidak dapat dipaksakan. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa toleransi sebagai sikap, lapang dada, dan penghormatan terhadap perbedaan yang lahir dari akhlak yang mulia, prinsip keadilan, dan kesadaran akan keberagaman sebagai sunatullah. Toleransi bukan berarti menyetujui semua keyakinan atau pandangan, melainkan mengakui hak orang lain untuk berbeda, tidak memaksakan keyakinan, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menegaskan bahwa toleransi adalah bagian dari sunatullah dalam perbedaan, sekaligus ajaran pokok dalam kehidupan sosial. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Man aza zimmiyin faqad azani. Yang artinya, barang siapa menyakiti zimmi atau non-muslim yang dilindungi, maka ia telah menyakitiku. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis ini mengajarkan secara kontekstual mengenai toleransi. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Toleransi tidak hanya berlaku antar muslim, tetapi juga terhadap non-muslim. Adapun jenis-jenis toleransi yang ada di negara kita antara lain, toleransi beragama, yakni sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Sikap ini dilakukan dengan menghormati hak orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Selanjutnya, toleransi budaya. Toleransi budaya didasarkan pada keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jenis ragamnya memiliki keterkaitan dengan suku, wilayah, atau daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, toleransi politik. Toleransi politik lebih menekankan bagaimana menghargai dan menghormati hak politik yang dimiliki oleh seseorang. Adapun tujuan toleransi antara lain, yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mencegah tindakan diskriminasi. Yang ketiga, mencegah perpecahan. Yang keempat, toleransi bertujuan untuk menyatukan perbedaan. Dan yang kelima, toleransi bertujuan untuk meningkatkan perdamaian. Lalu, bagaimana penerapan toleransi di dalam kehidupan? Yang pertama, yaitu toleransi dalam tradisi Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah mempertimbangkan segi-segi budaya dan tradisi setempat masyarakat Arab pada saat itu. Tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga dicontoh oleh para wali songo yang menjunjung tinggi sikap toleransi dengan selalu mempertimbangkan dakwahnya di tengah masyarakat yang memiliki tradisi lokal. Akhirnya, dakwah Wali Songo ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada saat itu. Penerapan yang kedua yaitu toleransi di dalam beragama. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku wasatiyah atau moderat. Islam memandang toleransi sebagai kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Toleransi yang diperbolehkan di dalam Islam hanya sebatas menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah orang lain. Penerapan toleransi yang selanjutnya adalah dalam hal perbedaan pendapat, yaitu dilakukan melalui musyawarah. Selanjutnya, toleransi dalam hal muamalah. Dalam berinteraksi, toleransi sangat diperlukan, yakni sikap saling menghormati dan menghargai pihak lain, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adab, kesopanan, dan juga budaya yang ada. Demikianlah pembahasan mengenai karakter toleransi. Semoga kita semua menjadi umat muslim yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku penyaji mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekilafan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.